Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Pak Tatang. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Hendra Rahadian Samanta, dan rekan saya, Mas Rizal Imaduddin Yusan. Pada kesempatan hari ini, kami akan mencoba mempresentasikan tugas paper review kami yang kami review dari Handbook Innovation Management karya Ahmed and Shepherd dengan topik People, Leadership, and Structure for Innovation. Adapun tabel konten yang akan coba kita paparkan di sini, yaitu yang pertama itu terkait dengan pendahuluan, kemudian yang kedua itu kaitannya dengan apa yang membuat perusahaan menjadi inovatif. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis perusahaan inovasi. Kemudian yang keempat adalah struktur organisasi untuk inovasi. Yang kelima adalah peran dan tanggung jawab individu dalam inovasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, baik, next. Eh, Kaitannya dengan inovasi, inovasi tanpa adanya manusia tidak akan mungkin terjadi. Jenis orang yang terlibat dalam inovasi dan cara pengorganisasiannya dapat berdampak signifikan terhadap kinerja inovasi suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi tujuan suatu bisnis. Dalam buku ini dijelaskan beberapa jenis perusahaan inovasi, seperti individual inventor, kemudian ada perusahaan hierarki, kemudian ada perusahaan Silicon Valley, di mana jenis-jenis perusahaan inovasi ini bisa digunakan untuk memenuhi tantangan bisnis yang berbeda-beda. Pentingnya cara perusahaan untuk menempatkan diri secara kompetitif untuk mencapai tujuan inovasi dan struktur organisasi internal dapat digunakan untuk mendorong inovasi dari perusahaan. Kemudian, tim. Tim adalah elemen yang sangat fundamental dalam suatu kerangka new product development dan dapat digunakan dengan harapan bahwa hasil dari setiap tim akan lebih besar daripada hasil dari setiap individu dalam suatu kelompok. Tim dapat disusun untuk mendukung suatu proses inovasi. Kemudian adanya tantangan baru yang dihadapi oleh pasar global. Saat ini perusahaan tidak lagi tergantung pada tim yang berlokasi di satu lokasi atau lebih. Saat ini mereka bisa mengandalkan suatu tim virtual atau global dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian peran dan kepemimpinan yang sesuai dengan kerangka inovasi dapat mengarahkan dan membantu dalam menjadi inovatif ya. Semua perusahaan di dunia ini perlu berinovasi jika ingin berkembang dan bertahan dalam suatu kompetisi. Struktur perusahaan itu disusun untuk menghadapi tantangan spesifik yang dihadapi di pasar dan menentukan seberapa sukses mereka nantinya. Bagaimana perusahaan mendekati tugas-tugas, aktivitas, dan prosesnya adalah indikator umum dari sikap mereka dalam menghadapi suatu inovasi. Sejumlah karakteristik umum dapat digunakan untuk membedakan antara organisasi yang sangat inovatif dan organisasi yang kurang inovatif. Yaitu meliputi yang pertama adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan dan mendorong pencapaian mereka di seluruh unit organisasinya. Kemudian sejauh mana informasi penting itu diidentifikasi, dikumpulkan, dikomunikasikan, dan digunakan untuk menghasilkan dan mengevaluasi ide-ide baru. Kemudian cara individualisme dan keterlibatannya dipupuk sebagai bagian dari etos hubungan antar manusia di dalam organisasi. Dan bagaimana hal tersebut mendorong motivasi individu di dalam perusahaan. Adapun ada beberapa ciri-ciri perusahaan yang sangat inovatif, yaitu perusahaan inovatif itu biasanya menekankan kreativitas, keselarasan dengan tujuan jangka panjang, dan memberikan kebebasan dalam mencapai tujuan strategisnya. Mereka biasanya berfokus pada efektivitas dalam menanggapi lingkungan eksternal dan mendorong ide-ide baru serta beragam pendapatnya. Mereka menghargai individualisme di dalam organisasinya, memberi otonomi tugas khusus ke individunya, dan memberikan pengakuan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian ada pun ciri dari perusahaan yang kurang inovatif. Itu lebih berfokus pada tujuan jangka pendek dan cenderung takut terhadap resiko. Mereka cenderung lebih menolak ide-ide baru dan menghambat inisiatif dari individu di dalam organisasinya.
Kemudian untuk promosi dalam perusahaan ini itu lebih didasarkan pada penilaian subjektif daripada prestasi individu yang sifatnya objektif. Berikutnya di sini juga dijelaskan terkait jenis-jenis perusahaan inovasi. Perusahaan inovasi ini dibedakan menjadi beberapa jenis ya di dalam buku ini. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan cara kerja mereka dalam menerapkan strategi inovasinya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis perusahaan inovasi. Yang pertama adalah individual inventor atau penemu. Perusahaan inovatif ini adalah perusahaan yang paling sederhana. Perusahaan ini biasanya terdiri dari satu orang yang bertindak sebagai penemu atau wirausaha. Kemudian perusahaan ini sering menghadapi masalah pendanaan ya, karena mungkin struktur organisasinya yang kecil, jadi mungkin pendanaan itu menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan lah dalam konteks ini. Nah, untuk mengatasi masalah pendanaan, biasanya mereka menggunakan kekayaan intelektual patennya sebagai jaminan pendanaan dan pengembangan dari inovasi produknya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah perusahaan multi-power, integrated, dan hierarchical. Jenis perusahaan ini ditandai dengan adanya struktur organisasi yang besar, sumber dayanya yang besar, dananya juga besar, dan memiliki hierarki yang kompleks. Umumnya perusahaan ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan dalam lingkungan dinamis karena terkait pada kompetensi dan rutinitas monoton yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga membatasi kemampuan individual mereka untuk berinovasi. Nah, solusinya adalah perusahaan ini agar bisa mendorong inovasinya dan keluar dari sifat apatisnya, perusahaan ini biasanya menciptakan divisi usaha baru atau menjalin hubungan dengan perusahaan lain untuk mendorong kreativitas dan inovasinya. Selanjutnya, jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan High Flex Silicon Valley. Perusahaan jenis ini sangat inovatif dan umumnya mereka memiliki hierarki organisasi yang sangat simpel atau sederhana ya, yang memberikan otonomi khusus yang signifikan kepada individu-individu di dalam organisasinya. Mereka memiliki budaya perubahan yang kuat, yang memungkinkan terjadinya inovasi di berbagai tingkatan tim di dalam suatu perusahaan. Biasanya pada tahap awal, perusahaan ini dipimpin oleh para pendiri, dan pengambilan keputusan seringkali bersifat sederhana dan informal, serta didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang sangat cepat dan terbuka. Pada tahap awal, perusahaan ini mempunyai problem juga terkait pendanaan yang terbatas dalam mendanai inovasinya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, mereka biasanya membangun koneksi dengan komunitas modal ventura, pasar ekuitas publik, atau perusahaan lain untuk mendanai usahanya ya, agar operasional perusahaannya itu bisa berjalan. Kemudian yang keempat adalah perusahaan virtual. Nah, perusahaan virtual untuk era digitalisasi saat ini tuh sudah menjadi sangat umum ya. Perusahaan virtual ini adalah perusahaan bisnis yang melakukan subkontrak dalam sebagian besar operasionalnya. Mereka memiliki hierarki organisasi yang sederhana dan cenderung kecil. Karena struktur organisasinya yang kecil dan cenderung ringan menjadikan perusahaan ini menjadi sangat inovatif dan cepat dalam beradaptasi dengan perkembangan zamannya. Mereka membangun aliansi yang kuat dengan bekerjasama dengan individu atau perusahaan lain yang memiliki kompetensi yang mereka perlukan. Mereka sangat inovatif dan mempunyai kapasitas untuk menjadi yang pertama di dalam penetrasi pasar. Nah, meskipun sangat inovatif, mereka kesulitan untuk mempertahankan kendali atas inovasi mereka dalam jangka panjang. Karena apa? Karena mereka harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar ya, dengan industri-industri yang besar. Oke, selanjutnya untuk jenis perusahaan inovasi yang kelima atau yang terakhir di sini adalah konglomerasi. Konglomerasi adalah sekumpulan unit bisnis yang berbeda, yang terintegrasi melalui perusahaan induk.
Nah, struktur perusahaan konglomerasi itu memiliki tingkat inovasi, tetapi dapat menghambat perubahan secara internal. Nah, sebagai contoh dari perusahaan konglomerasi ini adalah konsorsium Airbus ya. Jadi Airbus Industri ini memulai menjadi perusahaan konsorsium ya penerbangan di Eropa itu pada tahun 1960 ya. Perusahaan ini bersaing dengan perusahaan Amerika seperti Boeing dan McDonnell Douglas. Nah, pada awalnya industri pesawat Eropa itu bersaing satu sama lain, seperti halnya raksasa-raksasa perusahaan penerbangan di Amerika ya. Nah, Airbus sendiri didirikan pada tahun 1970 dari penggabungan beberapa perusahaan, ya antara lain Aerospatiale dari Prancis, Dutch Aerospace dari Jerman, dan CASA dari Spanyol. Perusahaan ini saling berkolaborasi ya, mengirim perlengkapan pesawat untuk menunjang bisnisnya, ya, seperti mesin, bodi pesawat, sayap, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyelarasan inovasi dengan jenis perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya mengenai jenis-jenis perusahaan inovasi, penting ya bagi perusahaan itu untuk memahami lingkungan persaingan yang berbeda, yang menuntut kapabilitas yang berbeda-beda juga, dan strategi inovasi yang diinginkan agar dapat memilih jenis perusahaan inovasi yang sesuai agar bisa diadopsi. Nah, letak kapabilitas yang diinginkan dan jenis inovasi perusahaan yang diperlukan memberikan pandangan yang baik mengenai format organisasi yang tepat untuk diadopsi oleh perusahaan. Seperti terlihat di tabel 8.1 ini terkait tipe perusahaan untuk inovasi. Di dalam inovasi otonomus atau otonom, kemampuan dapat diperoleh dari luar dan dianggap cukup stabil. Penggunaan struktur desentralisasi dan virtual merupakan hal yang paling efektif dalam keadaan seperti itu. Penggunaan struktur birokrasi yang terpusat akan menurunkan kinerja dari perusahaan. Kemudian dalam inovasi sistemik, dalam inovasi sistemik itu mendukung struktur yang saling terintegrasi atau untuk biasanya cocok untuk perusahaan multi produk. Ya, hal ini diperlukan untuk mencapai integrasi yang erat yang diperlukan untuk mendorong keberhasilan dan pengembangan dan komersialisasi dari perusahaan. Oke, next. Berikutnya ini adalah bab yang keempat terkait struktur organisasi untuk inovasi. Struktur organisasi dalam konteks inovasi ini dapat didefinisikan sebagai sentralisasi dan formalisasi. Sentralisasi berkaitan dengan konsolidasi praktik-praktik dan batasan fungsional dalam suatu organisasi. Kemudian formalisasi itu mencakup peran, tanggung jawab, prosedur operasional yang terdefinisi secara jelas. Sentralisasi dapat memfasilitasi inovasi dengan mengurangi konflik dan ambiguitas sehingga menghasilkan respon yang lebih seragam terhadap perubahan dan desentralisasi. Desentralisasi lebih baik dalam kondisi ketidakpastian. Selanjutnya, untuk formalisasi dapat memudahkan koordinasi lintas fungsi, tetapi juga dapat menghambat kreativitas dalam komunikasi dan gagasan. Nah, berikut ini adalah tipe struktur organisasi fungsional ya. Jadi ini terdiri dari CEO, General Manager, yang dia berada di level atas. Kemudian berikutnya nanti dari CEO atau General Manager ini nanti akan dibagi-bagi secara fungsional, secara finansial, kemudian manufaktur, marketing, engineering, dan supply chain. Jadi itu balik lagi tergantung dari fungsi masing-masing organisasi yang terlibat. Nah, selanjutnya struktur organisasi untuk inovasi, struktur internal umum ya. Nah, struktur internal umum pada dasarnya organisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah struktur organisasi fungsional dan matrik ya. Tadi saya sudah menjelaskan terkait struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi fungsional itu adalah struktur organisasi yang menerapkan pembagian kerja
yang hierarki antar pekerja dan pemimpinnya itu uh, ada prosedur dan peraturan kerja yang spesifik ya di berbagai fungsi departemen secara fungsional. Mereka bekerja independen antar fungsi atau departemennya. Nah, kekurangan dari perusahaan ini adalah mereka kurang mendorong kerjasama antar fungsi atau antar lintas fungsi. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, ada struktur organisasi matrik yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi matrik ini adalah struktur organisasi yang menggabungkan spesialisasi fungsional dan integrasi lintas fungsi. Mereka cenderung lebih fleksibel, tetapi mungkin secara organisasinya itu akan jauh lebih kompleks. Nah, menurut Larsen dan Gobelli, perusahaan dengan tipe organisasi matrik itu menunjukkan tingkat keberhasilan pasar yang lebih baik. Ini dijelaskan dua kali lipat lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tipe organisasi fungsional. Berikutnya terkait dengan integrasi fungsi di dalam inovasi. Ya, kerjasama lintas fungsi itu memfasilitasi penyelesaian proyek sesuai jadwal, sesuai anggaran, dan secara desain itu lebih sedikit perubahannya. Komunikasi yang sering dan efektif antar fungsi itu memungkinkan perspektif itu bisa dibagikan dan dijelaskan. Kemudian banyak fungsi yang berbeda ya terlibat dalam proyek inovasi. Nah, fungsi intinya adalah R&D dan engineering atau rekayasa. Ini berfungsi untuk meng-create atau menciptakan. Kemudian untuk proses manufaktur itu adalah bagaimana unit ini bisa membuat suatu produk, dan tentunya adalah pemasaran untuk pemasaran suatu produk. Ya, integrasi yang efektif antar fungsi-fungsi ini itu telah menarik banyak perhatian penelitian ya, sebagian besar menunjukkan adanya korelasi yang positif terhadap kinerja inovasi. Ini dijelaskan oleh Griffin dan Hauser. Nah, namun ada kecenderungan konflik di antara keduanya. Ini adalah salah satu kelemahan dari integrasi antar fungsi di dalam suatu inovasi. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor pendorong perusahaan untuk menuju suatu kesuksesan. Ya, ini menurut Cooper and Clean-Smith. Faktor-faktor pendukungnya adalah yaitu upaya bersama dalam desain produk baru secara signifikan. Di mana dalam upaya ini bertujuan untuk meningkatkan peluang keberhasilan suatu produk baru, baik untuk barang, industri, maupun konsumen. Kemudian adanya integrasi fungsional yang berkorelasi positif dengan keberhasilan inovasi. Selanjutnya, keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh iklim interfungsional, informasi yang diterima oleh peneliti dan pengembang, kemudian interaksi dan pertukaran informasi, serta komunikasi yang lebih kaya dan lebih luas, yaitu mencakup semua aspek-aspek yang relevan dan saling terintegrasi. Kemudian yang terakhir adalah yang mendasari keberhasilan ini adalah sinergi dari organisasi. Kesesuaian antara kemampuan dari R&D atau peneliti dan pengembang perusahaan, kemudian keterampilan manajemen dan sumber daya riset ini menjadi faktor yang mendorong suatu perusahaan itu menuju kesuksesannya. Selanjutnya, untuk struktur organisasi untuk inovasi terkait hambatan integrasi lintas fungsi bisa dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rizal. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. Organisasi untuk inovasi, hambatan integrasi lintas fungsi. Slide sebelumnya telah menjelaskan mengenai kerjasama lintas fungsi. Dalam melakukan integrasi tersebut, sebuah organisasi tentu saja tidak bebas dari hambatan-hambatan. Beberapa hambatan terhadap integrasi lintas fungsi yang pertama adalah penggunaan jargon. Fungsi berbeda dalam organisasi seringkali memiliki bahasa dan istilah teknis yang berbeda.
Hal ini dapat menjadi hambatan ketika berusaha untuk berkomunikasi dan berkolaborasi lintas fungsi. Misalnya departemen teknik mungkin menggunakan bahasa yang sangat teknis, sementara departemen marketing menggunakan bahasa yang lebih umum. Kemudian perbedaan reward system. Setiap fungsi memiliki sistem penghargaan yang berbeda untuk memotivasi kinerja individu atau tim. Ini bisa mengakibatkan perbedaan dalam prioritas dan tujuan yang mungkin tidak selalu sejalan. Kemudian lokasi fisik yang terpisah. Jika fungsi-fungsi yang berbeda berlokasi secara geografis terpisah, ini dapat menghambat komunikasi dan kolaborasi. Kemudian perbedaan kepribadian dan budaya. Setiap fungsi dalam organisasi biasanya memiliki budaya kerja dan kepribadian yang berbeda. Perbedaan ini bisa menciptakan konflik antar departemen dan menghambat kerjasama yang efektif. Kemudian, bagaimana organisasi menghargai fungsi-fungsi yang berbeda? Organisasi perlu memastikan bahwa setiap fungsi dihargai dan diberi pengakuan yang sesuai. Jika salah satu fungsi merasa diabaikan atau kurang dihargai, ini dapat menghambat motivasi untuk berkontribusi pada inovasi organisasi secara keseluruhan. Kemudian, perbedaan orientasi di antara fungsi-fungsi. Setiap fungsi mungkin memiliki orientasi yang berbeda terhadap tujuan dan visi organisasi. Misalnya, divisi finance mungkin lebih berorientasi pada kontrol biaya, sementara departemen marketing lebih berorientasi pada pertumbuhan penjualan. Ini bisa menghasilkan perbedaan dalam prioritas strategis dan konflik terkait dengan arah organisasi. Slide berikutnya, Mas. Oke. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tim dalam inovasi. Tim adalah kunci dalam melaksanakan proyek inovasi. Itu yang sudah dibahas dalam slide-slide sebelumnya. Tim adalah elemen dasar dalam kerangka new product development. Karena kolaborasi dalam tim dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada usaha individu. Tim yang kuat dan beragam mungkin memiliki beragam keahlian dan perspektif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan inovasi. Kemudian, pendekatan tim lintas fungsi. Pendekatan umum dalam menjalankan proyek inovasi adalah dengan menggunakan tim lintas fungsi atau cross-functional program team. Dalam konteks ini, tim terdiri dari anggota dari berbagai departemen atau fungsi dalam organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan inovasi. Pendekatan ini membantu dalam mengatasi hambatan integrasi lintas fungsi yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, dukungan penting dalam tim. Untuk menjaga keefektifan tim dalam inovasi, dukungan manajemen sangat penting. Manajemen harus memberikan sumber daya, dukungan, dan visi yang jelas kepada tim. Selain itu, komunikasi yang efektif antar anggota tim, co-location, penempatan fisik yang memungkinkan kolaborasi yang mudah, dan pemeliharaan nilai kerja tim juga perlu diperhatikan. Kemudian efektivitas tim bisa mengalami fluktuasi seiring berjalannya waktu, dan ini perlu dijaga dengan modifikasi target atau anggota tim. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pembahasan mengenai dinamika tim. Dalam konteks struktur organisasi untuk inovasi, penting untuk kita memahami dinamika tim dan bagaimana proses transformasi anggota individu menjadi tim yang efektif. Penjelasan tambahan mengenai dinamika tim dan model norming oleh Tuckman dan Jensen adalah sebagai berikut. Seperti pada gambar, ada tahap-tahap satu yaitu tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penjelasan tahap tersebut yaitu tahap forming, yaitu tahap awal ketika tim baru terbentuk dan anggotanya mencoba mengenali satu sama lain dan mengidentifikasi peran mereka dalam tim. Kemudian storming, tahap di mana mungkin tim akan mengalami konflik dan persaingan saat mereka berusaha untuk menetapkan peran, tugas, dan tujuan mereka. Kemudian tahap norming, yaitu tahap ketika tim mulai menetapkan norma-norma, aturan, dan pola kerja yang diterima oleh semua anggota. Ini adalah tahap di mana tim mulai berkolaborasi secara lebih efektif. Kemudian tahap performing, yaitu tahap di mana tim benar-benar memiliki kinerja yang baik dan mampu mencapai tujuan-tujuan dengan baik. Kemudian tahap adjourning atau mourning, yaitu tahap ketika tim mengakhiri suatu proyek atau tugas. Ini bisa melibatkan pengevaluasian kinerja tim dan perpisahan anggota tim. Kemudian pentingnya tahap norming ini adalah ketika tim mulai menetapkan norma-norma dan pola kerja yang membuat
mereka lebih efektif. Ini adalah tahap di mana anggota tim mulai bekerja lebih baik bersama dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi pada tahap storming. Norma-norma ini akan membantu dalam menggerakkan inovasi karena tim yang efektif akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan bekerja sama untuk mengimplementasikannya. Dalam konteks inovasi, memahami tahapan perkembangan tim dan bagaimana tim dapat mencapai tahap norma yang efektif adalah kunci untuk memaksimalkan potensi kreativitas dan kolaborasi dalam inovasi. Slide berikutnya. Kemudian adalah struktur tim inovasi. Yang pertama adalah tim lintas fungsi otonom. Tim lintas fungsi otonom adalah tim yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen atau fungsi dalam organisasi dan memiliki otonomi untuk mengambil keputusan terkait proyek inovasi. Pendekatan ini sangat efektif karena anggota tim memiliki keahlian yang berbeda dan dapat berkolaborasi secara lebih fleksibel. Mereka tidak terlalu terikat dengan batasan fungsi yang memungkinkan mereka untuk berpikir lebih kreatif. Kemudian, perubahan fokus dari fungsional ke tujuan proyek. Tim lintas fungsi membantu menggeser fokus dari tujuan fungsional seperti tujuan departemen tertentu ke tujuan proyek inovasi. Ini membuat anggota tim untuk lebih fokus pada hasil proyek daripada fungsi mereka sendiri. Namun yang lebih penting adalah untuk mempertahankan tingkat pengendalian anggaran yang tinggi agar proyek tetap sesuai dengan rencana. Kemudian penggunaan struktur proyek lintas fungsi untuk research and development. Penggunaan struktur proyek lintas fungsi juga dapat meningkatkan kinerja dalam penelitian dan pengembangan, terutama untuk proyek berdurasi pendek. Dalam R&D, keberhasilan seringkali bergantung pada kemampuan tim untuk berkolaborasi dan berinovasi dengan cepat. Manajemen dan dukungan yang cermat. Manajemen yang cermat dan dukungan yang kuat sangat penting untuk tim lintas fungsi. Tim ini mungkin menghadapi tantangan dan perubahan yang berbeda dari tim fungsional biasa, dan mereka membutuhkan bimbingan dan dukungan yang tepat untuk tetap efektif. Kemudian penghargaan berbasis tim dan individu. Sistem penghargaan yang mempertimbangkan baik pencapaian tim maupun pencapaian individu dapat menjadi motivator yang kuat bagi anggota tim. Ini dapat mendorong kerjasama dalam tim sambil memberikan pengakuan kepada anggota yang berkinerja tinggi. Slide berikutnya, Mas. Kemudian ada tim global dan tim virtual. Perusahaan yang beroperasi secara global sering menggunakan tim global atau virtual. Tim ini dapat terdiri dari anggota yang berada di berbagai lokasi geografis dan budaya. Tantangan dalam mengelola tim global yaitu termasuk komunikasi, koordinasi, pengendalian, kebutuhan untuk mengatasi perbedaan budaya dan jarak fisik. Kemudian teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antar anggota tim global. Meskipun ada tantangan-tantangan tersebut, tim global dapat menghasilkan kreativitas dan solusi yang lebih baik dalam situasi multikultural. Kemudian slide berikutnya adalah tentang struktur lain untuk inovasi, yaitu selain bentuk tim lintas fungsi tadi, ada berbagai struktur alternatif yang bisa dipertimbangkan oleh suatu organisasi untuk menggalakkan inovasi. Contoh struktur alternatif yaitu yang pertama research lab. Laboratorium penelitian adalah lingkungan di mana tim fokus pada eksplorasi ide dan konsep baru. Biasanya digunakan untuk inovasi berbasis penelitian dan pengembangan teknologi. Kemudian departemen inkubator. Departemen inkubator ini adalah entitas di dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengkultivasi dan mengembangkan ide-ide inovatif menjadi produk atau layanan yang layak dipasarkan. Kemudian ada Skunk Team dan Tiger Team. Skunk Team atau Tiger Team adalah tim kecil yang fleksibel, yang diberikan kebebasan untuk bekerja secara mandiri dan berfokus pada solusi-solusi inovatif tanpa terikat dengan prosedur dan struktur organisasi yang umum. Namun, struktur ini, baik yang cross-functional maupun yang alternatif ini memiliki kelemahan. Tergantung kita memilihnya tergantung tujuan inovasi dan konteks perusahaan. Misalnya laboratorium penelitian cocok untuk inovasi teknologi, tetapi mungkin memerlukan investasi yang besar. Departemen inkubator mungkin lebih cocok untuk perusahaan yang ingin merangsang inovasi internal. Tim Skunk atau tim Tiger dapat beroperasi dengan cepat, tetapi memerlukan
manajemen yang cermat. Kemudian untuk memilih struktur yang sesuai, penting untuk diingat bahwa pemilihan struktur tim dan pengelolaannya harus sesuai dengan tujuan dan konteks perusahaan, serta jenis inovasi yang dikejar. Dengan mempertimbangkan berbagai struktur alternatif, perusahaan dapat mengadaptasi pendekatan terbaik untuk mendukung inovasi mereka sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Tidak ada pendekatan yang satu, ukuran cocok untuk semua, dan penting untuk fleksibel dalam memilih struktur yang sesuai. Ya, slide berikutnya. Kemudian bagian selanjutnya itu peran dan tanggung jawab individu dalam inovasi. Dalam inovasi, peran dan tanggung jawab individu tergantung pada keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan senioritas. Beberapa peran utama dalam inovasi mencakup yang pertama adanya Dewan Peninjau. Dewan Peninjau ini bertanggung jawab untuk memilih, mendukung, dan menghentikan proyek inovasi. Dewan Peninjau inilah yang juga menetapkan arah strategi perusahaan. Kemudian Dewan Penasihat Teknis, yaitu terdiri dari personel teknis senior yang memantau teknologi yang dibutuhkan untuk memastikan keselarasan dengan strategi perusahaan. Kemudian ada sponsor eksekutif. Sponsor eksekutif adalah anggota senior manajemen yang memberikan dukungan individu untuk proyek pengembangan produk tertentu dan memastikan proyek sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Kemudian ada manajer program, yaitu manajer yang bertanggung jawab mengawasi beberapa proyek yang saling terkait berdasarkan segmen pasar atau solusi teknis yang serupa. Kemudian ada manajer proyek, yaitu seseorang yang mengelola seluruh siklus pengembangan produk, termasuk perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan mencapai tujuan proyek. Kemudian ada anggota tim yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh manajer proyek dan berkontribusi pada kemajuan proyek. Slide selanjutnya. Kemudian ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh individu dalam kaitannya dengan inovasi. Keahlian, pengetahuan, dan pengalaman para key players ini harus dipadukan untuk mendorong kinerja inovasi. Kemudian kinerja produk baru dipengaruhi secara positif oleh marketing proficiency dan technical proficiency yang mempengaruhi positif pada produk quality seperti pada bagan 8.7. Sebuah organisasi perlu membangun perpaduan yang tepat antara keterampilan teknis, pasar, dan kualitas produk dalam kerangka inovasi melalui kompetensi dan kemampuan orang-orangnya untuk bertarung dan memenangkan game of innovation. Slide berikutnya. Ya. Kemudian ada peran kepemimpinan leadership dalam inovasi. Individu yang inovatif itu cenderung menyukai tantangan. Nah, ini juga ada negatifnya, itu cenderung mandiri dan tidak konformis pada norma yang umum atau pada aturan yang berlaku. Kemudian pemimpin dalam inovasi ini memiliki peran penting untuk membentuk budaya, mengatakan visi, strategis, dan menginspirasi orang. Kemudian pemimpin ini juga harus mampu untuk mengelola hubungan eksternal dan membangun jaringan. Kemudian manajemen senior berperan untuk mengarahkan program inovasi dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan inovasi. Kemudian manajemen senior ini juga yang harus mempertimbangkan dampak subgroup, subculture yang dapat mempengaruhi integrasi dan koordinasi kegiatan. Pengambilan keputusan dalam inovasi memerlukan prosedur yang baik, tapi juga harus berhati-hati terhadap bias-bias dan efek halo. Kemudian pemimpin tim dan pemimpin memiliki peran yang berbeda dalam mengelola tim yang bergantung pada skupnya. Sementara pemimpin berfokus pada mengarahkan tim dari luar dan menciptakan pengaruh positif. Kemudian, slide berikutnya. Ya, kesimpulan dari paparan kami yang pertama adalah inovasi merupakan elemen penting dalam pertumbuhan yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Tantangan dan karakteristik inovatif organisasi dapat beragam dan perusahaan dapat mengadopsi berbagai pendekatan dalam menghadapinya.
Kemudian, pentingnya struktur organisasi internal untuk mendukung upaya inovasi. Integrasi fungsional yang melibatkan koordinasi antara berbagai departemen seperti pemasaran, penelitian, dan pengembangan, dan manufaktur menjadi kunci dalam mengatasi tantangan lintas fungsi dalam mengelola inovasi. Tim, terutama tim lintas fungsi menjadi elemen utama dalam kerangka inovasi. Akan tetapi dalam perusahaan yang semakin global, ada tantangan yang dalam membentuk tim lintas fungsi. Banyak perusahaan yang telah mengatasi hal ini dengan mengembangkan tim global atau tim virtual yang memiliki tantangan dan manfaat tersendiri. Selain tim, struktur lain seperti laboratorium penelitian, departemen inkubator, tiger team, skunk team, juga dapat digunakan untuk mendorong inovasi. Ketika fokus beralih ke individu, isu penghargaan, kompensasi, dan peran individu dalam proyek inovasi menjadi penting. Peran kepemimpinan, termasuk eksekutif dan pemimpin proyek, juga harus diperhatikan. Kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam berbagai peran-peran ini sangat mirip dengan perbedaan dalam cakupan tanggung jawabnya. Kemudian, organisasi dapat mengatasi tantangan inovasi dan bagaimana inovasi dapat diurai hingga tingkat departemen, kelompok, dan individu. Hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat dari semua pihak dalam organisasi jika perusahaan ingin berhasil dalam berinovasi. Ya, sekian paparan chapter 8 dari buku Innovation Management karya Ahmad dan Shepard yang dibawakan oleh kelompok 6, itu Mas Hendra Rahadian Samanta dan saya Rizal Madudin Yusan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.